Ikhwan iman, dalam kitab Berjanji yang dikarang oleh Ja'far Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Berjanji, bahwasanya Nur Muhammad itu tercipta sebelum Allah menciptakan dunia, langit dan seisinya. Dan menanggapi hal ini, Imam Nawawi mengatakan jangan dibikin pusing Nur Muhammad, karena Nur Muhammad itu bukan qadim seperti qadim sifat Allah. Nur Muhammad itu hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah pertama kali sebelum dunia seisinya. Sangat sederhana. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis, mungkin ini sering kita dengar, laulaka lamma khalaqtu aflaka. Andai kata tidak karena engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Dalam hal hadis qudsi ini, jamaah rahimakumullah, dalam kitab Mutahasul, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, engkau menciptakan langit, engkau menciptakan bumi, engkau menciptakan semua yang ada di alam semesta ini karena aku. Saya bertanya, ya Rob, lalu aku ini untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar pertanyaan dari baginda Rasul, ya Muhammad, antali habibi, engkau ini Muhammad diciptakan hanya untukku, kekasihku. Kemudian Allah balik bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau tahu bahwasanya engkau aku ciptakan karena terlebih dahulu sebelum aku menciptakan langit, bumi dan seisinya, engkau sudah tahu. Dan juga engkau ya Muhammad sekarang tahu, engkau diciptakan adalah sebagai habibi, kekasihku. Sekarang wahai Muhammad, aku ini untuk siapa? Mendengar seperti itu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak punya jawaban, tidak menjawab. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menjawabnya, ya Muhammad, ana liman yusalli alaika. Saya ini adalah untuk manusia, untuk umatmu yang membaca sholawat atasmu wahai Muhammad. Tanda kita bersyukur atas lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat. Tanda cinta kasih kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan doa kita kepada Allah terhambat, ada hijab, nggak bisa tembus kalau tidak membaca sholawat atas Nabi. Dalam sebuah hadis, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sami hijabun hatta yusalli 'alan nabi. Doa seorang hamba dengan Allah itu ada hijab. Hatta yusalli 'alan nabi. Hijab itu terbuka kalau kita membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inti daripada laulaka lamma khalaqtu aflaka adalah rasa syukur kita diciptakannya Nabi kita Muhammad SAW. Perbanyak sholawat. Setelah perbanyak sholawat, kita aplikasikan dengan real life, karya yang nyata, menteladani sifat-sifat baginda Rasul Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi itu sangat sederhana. Nabi diturunkan ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini, mengutamakan a'radul basariyah, sifat kemanusiaan. Seperti halnya sifat jais Rasul, a'radul basariyah, sebagaimana manusia biasa. Beda seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menghidupkan orang yang mati. Banyak keistimewaan yang di luar nalar. Tapi Nabi kita Muhammad SAW diutamakan seperti manusia biasa. Dia juga mempunyai rasa sedih, dia juga mempunyai rasa gembira, dan Nabi juga bisa meninggal seperti makhluk lainnya. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-basariyah, sisi kemanusiaan, seperti contoh oleh umat akhir zaman. Tidak sakti-sakti amat, takutnya nanti dipertuhankan oleh umat akhir zaman. Nabi pernah giginya hancur, dipanah dan sebagainya, hampir meninggal. Itu al-basariyah, kemanusiaan. Nabi juga menikah, punya anak, rasa sedih, gembira. Itu sifat Nabi. Gimana kita mencontohi? Gimana katanya? Surilatan minimal sifat-sifat Nabi. Sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jais bagi Rasul. Itu secara mendasar. Secara umum, perilaku uswatun hasanah yang bagus, itulah mencerminkan contoh-contoh baginda Rasul Muhammad SAW. Sholawat dan sholawat. Man sholla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Pada yang siapa yang membaca sholawat satu kali, dilipat gandakan dari 10 kebagusan. Akhirnya, mudah-mudahan mengenang lahirnya baginda Rasul Muhammad SAW tidak ada yang lain, hanya mengenang sejarah-sejarah, titik. Tidak ada yang lain. Ingin mendapat syafaat atas baginda Rasul Muhammad SAW, mengenang lahirnya, tidak ada yang lain. Bersyukur atas kehadiran Nabi kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Andai kata Nabi kita diturunkan tidak mengenal Allah, andai kata Nabi kita turunkan tidak mengenal surga, andai kata Nabi tidak ada, kita tidak bisa masuk surga terlebih dahulu. Ini berkat baginda Rasul Muhammad SAW.